Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi para waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melainkan dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Maksudnya Allah gerakkan telinganya untuk mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan pandangannya akan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan tangannya dan kakinya untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'idannah. Jika hamba tersebut meminta kepadaku, aku akan beri kepadanya. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Dan jika hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Siapa yang memusuhi para waliku, maka aku telah mengumumkan padanya peperangan. Siapa yang membenci atau memusuhi wali Allah. Siapa wali Allah? Al-waliyus salih wal mu'minut taqi al-muttabi' lil Qur'ani was sunnati bi fahmi salafinas salih. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya wali Allah adalah seorang mukmin yang bertakwa. Wali Allah adalah orang mukmin yang bertakwa. Siapa saja, baik dari kalangan penuntut ilmu maupun dari kalangan orang awam, jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu at-taqi, orang yang beriman yang bertakwa, al-muttabi' lil Qur'ani was sunnati bi fahmi salafinas salih, yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Allah jelaskan pada ayat setelahnya akan wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani seluruh rukun iman, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, mereka adalah orang-orang yang menerapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Mereka mengimani apa yang wajib diimani. Wa kanu yattaqun, dan juga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menerapkan amal soleh dalam jiwa raga mereka. Mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengumpulkan kebaikan zahir maupun batin. Secara batin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka tenang, dan juga secara zahir mereka menyibukkan diri untuk beramal dengan amalan saleh. Kaidah dan ketentuan yang sangat jelas datang dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut, yaitu bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau adalah penulis kitab Tafsir Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan. Beliau menafsirkan ayat Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beliau mengatakan Allah mengkabarkan tentang wali-walinya dan juga orang-orang yang ia cintai. Allah menyebutkan amalan mereka dan juga sifat-sifat mereka. Dan Allah juga menyebutkan keutamaan mereka. Sebagaimana firman-Nya, Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut pada hal-hal yang menakutkan atau hal yang mengerikan yang akan mereka dapati. Wa la hum yahzanun. Dan juga mereka tidak merasa sedih atas hal yang telah berlalu. Karena tidaklah mereka beramal kecuali dengan amalan yang saleh. Jika mereka tidak takut dan tidak sedih, maka mereka telah mendapatkan rasa aman, mendapatkan kebahagiaan, dan juga mereka mendapatkan berbagai macam kebaikan yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri mereka alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan mengimani takdir baik dan juga takdir yang buruk. Mereka jujur dengan keimanan mereka, menghiasi diri mereka dengan ketakwaan, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka siapa yang beriman dan bertakwa, ia adalah wali Allah. Ini adalah ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Siapa yang beriman dan bertakwa, ia adalah wali Allah. Kemudian beliau menyebutkan lagi, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kecintaan di tengah orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan mimpi-mimpi yang indah, dan mereka mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan saleh. Dan juga mereka menghiasi dirinya dengan akhlak yang indah. Dan tentunya mereka mendapat kabar gembira tatkala nyawanya akan dicabut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ini adalah orang yang beriman. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, ini adalah takwa, iman dan takwa.
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas ketakwaan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun di saat-saat dia genting, dia susah, terlebih saat sakaratul maut. Malaikat akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Mereka dikubur mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat-nikmat kubur, dan di akhirat mereka mendapatkan puncak kegembiraan, yaitu mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan siapa yang mengganggu walinya. Allah katakan pada hadis ini, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah umumkan peperangan kepadanya. Siapa saja yang memerangi Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan merugi, akan kalah dan tidak akan menang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah menghinakan kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian? Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai kecuali dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan hal yang diwajibkan, bisa juga dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Amalan-amalan yang wajib lebih Allah cintai ketimbang amalan yang bersifat sunnah. Karena amalan yang wajib Allah perintahkan dengan perintah yang bersifatnya harus atau wajib. Sedangkan amalan yang sunnah adalah pelengkap untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelengkap atau penutup dari kekurangan pada amal wajib yang kita kerjakan. Contohnya, puasa Ramadan lebih Allah cintai dibandingkan puasa Senin dan Kamis. Setiap yang Allah wajibkan itu lebih Allah cintai ketimbang perkara yang hukumnya sunnah. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala bisa diusahakan, yaitu dengan senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah, yang mana amalan-amalan sunnah merupakan penambal dari kekurangan amalan wajib. Baik amalan sunnah berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan itu, yaitu dengan amalan sunnah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah cintai, Allah akan berikan taufik kepadanya supaya dia sibuk di atas ketaatan, sibuk mengingat Allah dan sibuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui, amalan-amalan yang sifatnya sunnah itu merupakan penyempurna ibadah yang wajib. Jika seseorang menggabungkan antara amalan yang sifatnya wajib dan sifatnya sunnah, maka ia akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mencintainya, maka sebagaimana pada hadis ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jika aku mencintainya, maka ia akan mendengarkan apa yang aku ridhoi, dia akan melihat apa yang aku ridhoi, dan Allah gerakkan tangan dan kakinya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Kalimat ini bukan berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Karena itu hal yang tidak mungkin dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah Maha sempurna, sedangkan manusia penuh dengan kekurangan. Akan tetapi maknanya adalah Allah gerakkan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya
sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian pada hadis ini disebutkan wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idannah. Wali Allah Subhanahu wa taala jika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan beri. Dan jika dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia masih senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa beribadah. Bukan berarti ketika dia sudah menjadi wali Allah, dia sudah tidak beribadah. Dan pada jumlah di sini wala in sa'alani la u'tiyannah. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Di sini sifatnya umum. Segala permintaan aku akan beri. Akan tetapi kalimat ini atau jumlah ini dikhususkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yu'ta as-sa'ilu su'lahu ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahim. Orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan selama dia tidak meminta hal yang dosa, hal yang dilarang, dan juga dia tidak meminta untuk memutus silaturahmi. Wala in ista'adzani la u'idannah. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Maksudnya adalah jika ia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia dari segala kejelekan. Maka wali Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa yang ia minta dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapatkan keinginannya dan juga dia dihindarkan dari apa yang ia tidak inginkan. Pada hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya adanya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara umum, karena Allah memelihara alam semesta ini. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberi rezeki secara umum. Akan tetapi secara khusus, ini jenis yang kedua, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, dengan memberikan pertolongan kepadanya di saat-saat genting. Yang kedua, membenci wali Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan faqad adantuhu bil harb. Aku umumkan padanya peperangan. Kemudian yang ketiga, amalan soleh itu bertingkat-tingkat pahalanya. Dan yang paling besar pahalanya adalah amalan wajib. Karena Allah berfirman pada hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai sebagian amalan lebih besar dibandingkan yang lain. Sebagaimana Allah mencintai sebagian orang lebih besar cintanya dibandingkan yang lain. Dan ini semua berdasarkan dengan ilmu Allah yang maha luas dan juga berdasarkan dengan hikmahnya. Kemudian orang-orang yang menggabungkan antara hal yang wajib dan juga hal yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Kemudian jika seseorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengerjakan apa yang Allah wajibkan padanya dan juga dia memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya sunnah, sehingga ia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pada hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang menganggap bahwasannya wali Allah itu sudah tidak dibebani dengan syariat. Karena pada hadis ini disebutkan wala in sa'alani la u'tiyannah. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang ia minta, menunjukkan bahwasannya wali Allah itu masih senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperhatikan hadis ini, ia akan mendapati bahwasannya
Orang yang sudah menjadi wali Allah, ia akan semakin menjaga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan dia akan menjaga atau membiasakan dirinya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nama beliau Abdurrahman. Ayah beliau Sakhr Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nama kunyah beliau Abu Hurairah. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 21 sebelum Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Beliau merupakan sahabat yang ahli hadis, ahli fikih. Meskipun beliau masuk Islam 7 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Ini menunjukkan bahwasannya untuk belajar ilmu atau menuntut ilmu agama itu tidak dibatasi dengan umur. Beliau masuk Islam 7 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, dan beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nama kunyah beliau Abu Abdullah. Nama kunyah beliau Abu Abdullah, dan nama beliau Muhammad ibn Ismail. Ayah beliau Ismail. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal tahun 194 Hijriah. 13 Syawal 194 Hijriah. Dan beliau wafat pada 1 Syawal tahun 256 Hijriah. Dan Imam Al-Bukhari merupakan murid dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Imam Ahmad merupakan murid dari Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mungkin sampai di sini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.